Siapa striker timnas kita yang ada di benak kalian? Dan siapa striker timnas asli produk Indonesia saat ini? Bersama Bung Anton Sanjoyo kita ngobrol soal penasaran nggak sih? Waktu AFF kemarin kita nggak punya striker yang tajam. Ezra hanya cetak 2 gol. Nah Bung Joy, sepanjang Anda menjadi wartawan olahraga, siapa striker-striker yang ingat kuat striker kita ya? Produk Liga Indonesia. Saya ingat udah jauh sekali kali ya, Dede Sulaiman, Ribut Waidi, PSIS. yang bisa bikin kita juara kan. SEA Games ya. Tapi setelah itu barangkali generasinya Kurniawan ya. Kurniawan, lalu kemudian Ilham Jaya Kusuma. Setelah itu ada Boas Solosa, dan tentu saja Bambang Pamungkas. Tapi setelah itu kita memang nggak punya striker yang benar-benar bisa kita ingat secara ini ya, secara yang cepat yang gitu cepat. ya. Siapa ya striker sekarang kira-kira 10 tahun terakhir ya paling Bambang, Boas ya kan. Ya kemarin di AFF ada Dedik ya kan. Tapi ya tidak berkembang kan. Lalu juga Ersa, tapi Ersa juga tidak besar di liga Ezra. kan. Ezra Walian. Walian. Dan Anies juga di Arema nggak muncul. Iya, jadi memang nggak kuat di ingatan kita ngomong striker ya. Diingatan kalau dibilang kemarin pun AFF kan tidak mengesankan, yang kita bikin 20 gol ya. Banyak kali yang dibikin striker hanya 2. Ezra Walian. Jadi memang ya seperti kata Sintayong, memang kita barangkali memang krisis ya. Dan kalau kita lihat, saya tidak terlalu mengikuti Liga BRI sekarang, tetapi memang saya melihat-lihat tidak ada satupun striker lokal ya, yang kalau kita bilang lokal ya produk asli dari Liga Indonesia yang dibina dari kecil dari SSB, ikut kompetisi-kompetisi yang tidak terlalu ajek juga. Kemudian tiba-tiba bukan naturalisasi maksudnya? Bukan naturalisasi. Kalau Sosaka siapa namanya? Spaso. Ilya Spaso kan bukan produk kita ya. Sudah 34 tahun lagi. Memang dia sekarang warga negara Indonesia. Dan saya senang dia tidak dipanggil Sintayong. Kenapa? Ya karena bukan kita butuh striker, dia tajam di liga sekarang ya, sampai sekarang tanggal 7 ya, 12 gol. Tapi itu menegaskan bahwa kita memang tidak bisa memproduksi striker. Dan Sintayong memang menurut saya, orang ini menurut saya punya sesuatu yang bisa kita bisa kita pegang ya. Karena dia panggil justru pemain-pemain yang tidak terlalu kelihatan di liga, tapi dia panggil untuk timnas. Sebetulnya itu booster buat pemain lain dan pemain-pemain yang dipanggil juga supaya dia berkembang jauh lebih pesat dari pemain lainnya. Jadi kalau Anda bilang striker siapa ya, sekarang saya nggak terlalu ingat ya Wesley. Nggak jejak ya. Nama striker yang kalau dulu langsung Kurniawan, Bambang Pamungkas, sempat ada Gedodoni. Siapa lagi ya? Sebelumnya kita ngomong Perisandria, Bambang Nurdiansyah, panjang. Oh kalau cepet gitu ya. Bambang Sunarto, Bambang Nurdiansyah itu kan memang generasi yang agak berbeda ya. Dan kita bahkan sempat tahun dipegang Sinyo Aliando kan kita sempat masuk babak kedua ya, di putaran kedua Piala Dunia. Kita nyaris-nyaris saja tuh untuk masuk semifinal Asian Games, bukan yang aneh bagi kita gitu kan. Kita masih sangat disegani lah, paling tidak di Asia waktu itu. Nah kira-kira kenapa? Apakah klub-klub kita ini nggak percaya lagi sama striker lokal? Hampir semuanya sekarang strikernya asing. Ya. Mau dari Aceh sampai Kalimantan asing semua. Kalau kita bicara di level Liga 1, barangkali mereka tetap punya striker, bukan naturalisasi, yang kedua bukan asing dan asli dari binaan Indonesia, tapi memang tidak pernah dipakai Wesley, itu persoalannya. Jam terbangnya sangat minim, sehingga kemudian itu juga yang dikeluhkan, sekali lagi dikeluhkan oleh Sintayong. Bagaimana Indonesia bisa punya striker kalau jam terbang mereka di klub? Karena kan sebetulnya timnas
kompetisi ini kan ujungnya timnas. Ya kan, kalau di kompetisi dia tidak bisa bersaing, yang dipakai itu saja, dan dia tidak mempunyai kesempatan menit bermain, bagaimana dia mengembangkan kemampuannya, bagaimana dia bersaing. Barangkali preferensi dari pelatih juga asal striker asing ya, dan barangkali juga karena striker asing ngejual sangat ya dia berkembang di liga luar kan, yang dalam tanda kutip memang kualitasnya lebih baik. Jadi memang dia sedikit saja dia menaikkan kemampuannya, dia sudah bisa menjadi top scorer di sini. Jadi memang semakin terdesak. Itu kan terjadi juga di Inggris tahun-tahun 90 akhir ya. Nggak punya striker. Ketika mereka tidak punya gelandang, tidak punya striker karena diisi oleh pemain-pemain dari Eropa daratan. Dan nggak ada gelandang serang waktu itu, mereka krisis ya. Era setelah Paul Gascoigne kita nggak ketemu tuh pemain Inggris yang sekelas Glenn Hoddle, Paul Gascoigne gitu. Karena memang posisi itu diisi oleh pemain-pemain dari Italia, dari Spanyol, dari Brazil. Jadi memang itu sempat juga terjadi. Dan ya kita alami sekarang dalam posisi striker. Ya, barangkali itu memang satu sebetulnya kendala, tapi juga challenge sebetulnya Wesley ya. Jadi kalau saya lihat memang barangkali harusnya striker-striker murni yang berdarah Indonesia, dibesarkan di Indonesia, harus bisa bersaing dengan striker-striker asing yang sekarang mendominasi di daftar top scorer. Jadi harusnya bagaimana mereka memacu diri, barangkali menambah jam latihan, menambah latihan shooting, menambah latihan visi mereka. Berarti pribadinya yang harus nih. Dia harus punya ini sendiri. Willingness sama kemauan ya gitu. Betul. Cuman kemauan itu kalau sudah dilakukan tapi nggak dikasih bertanding. Nah, ini juga butuh kedewasaan dari pelatih ya. Pelatih-pelatih di Liga 1 barangkali daripada ketua umum PSSI itu melakukan hal-hal yang tidak produktif, barangkali dia bisa datang ke klub ngomong sama ownernya, sama pelatihnya, tolong dong ini demi kepentingan nasional, kalau lu mau cuma pakai 10 menit, kasih deh 20 menit misalnya. Omong lobby secara pribadi, menurut saya itu pasti akan ada hasilnya. Karena pelatih-pelatih juga ini kan pasti punya misi ya. Lu kan nggak bisa hanya pakai 1-2 striker, tolong dong ini ada anak yang bisa kita pakai untuk timnas gitu loh. Coba kamu kasih menit bermain. Kalau di Bundesliga itu perintah dari federasi bahwa memang klub-klub itu harus memberi menit bermain yang cukup untuk setiap pemain yang dibutuhkan oleh timnas, dan itu jelas. Setiap posisi harus ada pemain Jermannya gitu, yang betul-betul mendapatkan menit bermain. Bahkan ada era di mana pemain Bundesliga yang sudah masuk dalam Nationalmannschaft itu kalau mereka ditransfer keluar, itu ada pembicaraan khusus antar federasi bahwa dia harus mendapatkan menit bermain yang cukup karena dia asetnya Jerman. Jadi tapi itu kita masih jauh lah dari situ ya. Tapi bisa ditiru kebijakannya. Tapi nggak plek-keteplek sama, tapi cara mereka berpikir kali ya. Betul. Mungkin dia nggak perlu ketua umum langsung yang turun kan. Bisa siapa saja tapi yang harus paham sepak bola. Wesley. Ini problemnya. Kan bisa bicara dari hati ke hati dengan owner, dengan pelatih ya kan. Datangi satu-satu. Kita butuh nih untuk aset tim nasional. Anda kan berbisnis dalam tanda kutip di Indonesia kan, ini karena kepentingannya ada Indonesia. Kepentingan nasional gitu. Iya. Berarti krisis itu bisa diatasi dengan kebijakannya. Ada kebijakan teknis, ada kebijakan non teknis menurut saya. Tadi itu yang non teknis yang terakhir. Ya. Tapi pertanyaan terakhir yang paling sulit sebenarnya, Bung Joy, benar nih nggak mau masuk PSSI? Oke, tapi ketemu teman-teman di pembahasan What with Best lainnya. Thank you Bung Joy. Semoga Indonesia segera memiliki striker-striker yang lahir dari kompetisi Liga Indonesia. Bye.